Mantap, makasih ya, Tok. Mantap kemarin kirisku. Wah, kirim banget. Beli balik dah. Orang saya harus mudik. Ini di Turbe. Orang balik. Oh iya loh. The Park sing ini mah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunas. Kembali lagi bersama saya Gilanto Wartawan TV Jabar. Kali ini saya masih akan melaporkan suasana terkini di H-5 pencarian korban longsor di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Di mana sebelum persiapan pencarian dilaksanakan atau proses pencarian dilaksanakan, tim gabungan melakukan apel Makasih Eki. saya selalu polisi mah selalu saya sudah langkah apa ya, tapi langkah empat ke belakang, jalan. Satu Pak. Mohon izin Pak, saya bagi ini tim 1, yang ini tim 1, yang di depan tim 1, yang di depan tim 1 itu adalah tim pengaman pagar betis dari zona kuning sampai dengan zona merah. Artinya batas kirinya adalah tebing, batas kanannya adalah gubuk. Silakan diatur yang tertua dari tiap-tiap kelompok. Dari ujung sana sampai ujung sana adalah tim 1 pagar betis. Paham Pak ya? Siap. Sisanya tim 2 di belakang, tim 2 di belakang. Pagar betis di ring zona kuning sampai dengan zona hijau. Batasnya adalah polis lain atau warung sampai dengan musola sebelah sana. Apa ya? Yang tertua dari masing-masing kelompok bertanggung jawab. Ini adalah tim evakuasi. Perkirakan korban yang masih tertimbun ada 4, jadi tidak terlalu banyak. Cukup ini saja. Jadi pahami Pak ya? Siap. Nanti tim Basarnas yang sudah diorganisir di depan dan di safety officer dan lain-lain, silakan diorganisir lagi, ya. Apa ya? Nanti dibantu. Nanti akan dibantu provos, ya. Bila mana? Kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, sampah-sampah medis yang ada di sekitar kita ataupun sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita, setelah apel ini kita laksanakan pembersihan kroyok, pembersihan keliling, kita kroyok, kita bersihkan satu titik. Untuk sampah medis dipasang kantong plastik warna kuning, satu di batu ini dan ada patok yang satu lagi di tenda. Yang menggunakan alat medis hanya tim evakuasi dan tim inapis plus tim kesehatan. Lainnya tidak ada kepentingan. Ya, yang pagar betis di sini tidak ada kepentingan untuk menggunakan alat medis, sarung tangan, masker dan lain-lain. Jangan mengganggu tim yang lain dalam bekerja. Tidak ada cari-cari dokumentasi kalau tidak ada kepentingan. Ada tim penerangan di sini, tim dokumentasi.
dokumentasi. Sisanya tidak usah. Yang masuk area sini adalah orang-orang yang berkepentingan. Yang tidak berkepentingan sana. Jangan sampai mengganggu proses. Kemarin mobil ambulans datang, tim evakuasi bergerak masuk ke sini, mau memasukkan jenazah ke dalam kendaraan, tim Inapis mau bekerja, mereka tidak bisa bekerja karena apa? Yang lain sibuk cari dokumentasi. Untuk apa Pak? Tim Inapis kalah nggak maksimal. Harusnya data kita bisa update siapa terhambat waktunya. Gara-gara apa? Yaitu orang-orang tidak berkepentingan. Kita tahu Pak, kerjasamanya ya sudah ditunjuk, bertanggung jawab. Nanti dari mana bagi dua, siapa ya? Bagi dua, ulangi. Tadi itu masuk sana. Mau kan? 2 orang masuk sana Pak. 2 orang bergabung sini. Bisa? Nah. Nanti dibagi 2 Pak ya. Di sini 3, di sana 3. Seperti itu. Supaya Pak, supaya tertib Pak. Ya. Sudah Om Biokan. Yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab, tolong saudaranya bertanggung jawab. Jangan hal-hal yang sifatnya teknis. Ini sudah hari ke-5. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih maksimal. Ya, dapat saya informasikan ya Tribuners bahwa hingga hari kelima proses pencarian korban longsor di Gunung Kuda Duku Puntang ini masih ada setidaknya 4 orang yang tertimbun. Sementara untuk yang sudah ditemukan itu berjumlah 21 orang. Artinya jika memang yang tertimbun itu benar 4, jumlahnya yang meninggal dunia 25 orang. Saat ini proses pencarian di hari kelima akan dilaksanakan, dan ini apel mulai dilaksanakan. Kita bisa lihat nih suasananya Tribuners yang belum sempat lihat langsung. Ini tebingnya sangat curam, lerengnya sangat tinggi begitu. Baik seluruhnya. Siap. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini menginjak hari ke-5. Betul Pak ya? Nah, tentunya kita berharap kita bisa bekerja secara maksimal, kita bisa menemukan sisa-sisa korban yang kurang lebih diduga ada 4 orang jenazah lagi. Yang tidak lain dan tidak penting, tentunya kita selalu ya mengharapkan doa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya apa yang kita laksanakan ini bisa diridhoi, bisa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita mengawali langkah dengan doa. Tentunya nanti akan ada teknik-teknik ataupun rencana serta strategi yang akan kita susun atau kita atur. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Siop tadi, secara teknis akan
dilaksanakan kegiatan ya pada pagi hari ini sampai dengan sore hari. Sebagai informasi, rencana pada hari ini juga ada peninjauan ya dari Kementerian Sosial. Terlepas dari itu semuanya, kita tetap fokus pada kerja karena keluarga korban juga menunggu. Artinya menunggu daripada upaya-upaya kita semuanya, ya kita juga semaksimal mungkin ya untuk melaksanakan proses evakuasi ini tentunya dengan faktor keamanan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang tentunya kita perlu pertimbangkan dalam hal faktor keamanan. Ya kemarin telah ditemukan 2 jenazah, hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan sesuai dengan laporan. Itu ada 4 korban atau jenazah lagi yang masih tertimbun. Selanjutnya untuk kegiatan pada pagi hari ini, tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Siop terkait dengan kegiatan, termasuk salah satunya kita awali nanti kita ada mungkin perwakilan dari setiap instansi, baik itu TNI, Polri, termasuk juga dari Damkar, Basarnas, BPBD, relawan, ya kita mengawalinya dengan doa bersama. Mudah-mudahan dengan adanya kita melaksanakan kegiatan doa bersama ini, tentunya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta meridhoi setiap langkah dan pengabdian kita bersama. Amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Setelah ini mungkin dari Pak Sutarja ada yang bisa sampaikan? Cukup ya. Nanti kita awali kegiatan ini dengan survei terlebih dahulu setelah selesai, karena ini memang perlu saya tekankan rekan-rekan sekalian, khususnya yang melaksanakan evakuasi terhadap jenazah. Ya, ingat ini sudah hari ke-5, sedangkan sudah mulai hari ke-4, itu saja identifikasi itu sudah sangat sulit untuk dideteksi ataupun diidentifikasi, sehingga perlu adanya identifikasi lanjutan di rumah sakit RSUD Arjowinangun ya, sehingga alatnya mungkin lebih lengkap dan lebih canggih untuk mendeteksi. Kalau di lapangan terkadang memang tidak muncul, sedangkan data itu masih belum valid, sehingga kita perlu adanya identifikasi lanjutan di rumah sakit Arjowinangun. Nah, tentunya rekan-rekan ya perlu saya tekankan kembali terkait dengan APD ya. APD ini sangat perlu sekali, khususnya bagi rekan kita yang bersentuhan langsung dengan korban jenazah. Karena sebagai pengalaman pada saat kita evakuasi di Aceh pada saat tsunami itu juga sama. Orang melihat jenazah sudah hampir 1 bulan lebih ya. Itu kondisinya sudah tinggal tulang belulang dan mungkin sudah berbentuk cairan, mayatnya itu sudah ibaratnya ada cairan-cairan ataupun zat-zat atau virus yang mungkin bisa menginfeksi diri kita. Tentunya ini perlu kita hindari. Ya saya ingatkan dari sekarang, mungkin dari rekan-rekan ada yang terluka, tangannya mungkin ada yang terbuka. Nah, ini perlu adanya sarung tangan, termasuk juga helm atau APD lainnya, ya termasuk juga masker. Nah, ini perlu saya tekankan ulang untuk APD supaya diterapkan kembali prokesnya. Itu saja yang perlu saya tekankan dan saya sampaikan. Seperti biasa, nanti sebelum melaksanakan kegiatan proses pengerjaan ataupun evakuasi, tentunya akan dilaksanakan tim asesmen dari K9 ya, kanan Pak. Tentunya ini juga sangat membantu titik-titik terhadap lokasi atau titik pasti daripada korban atau jenazah ini, supaya kita juga lebih fokus dan juga lebih efektif dan efisien. Namun semuanya itu tidak terlepas dari doa dan upaya kita. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak panjang lebar. Nanti dari tim
Inspektur Pertambangan juga tetap melaksanakan evaluasi ataupun survei terhadap getaran ataupun yang terjadi akibat longsoran. Ini juga tetap kita pantau bersama dengan tim Basarnas juga sebagai SO untuk melihat kondisi secara real time, baik secara visual maupun dengan menggunakan alat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa.